warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai CPU atau Central Processing Unit. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yakni pengertian CPU. Central Processing Unit atau CPU adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. CPU memiliki tugas utama untuk memproses data atau perintah yang masuk di komputer. Semua perintah yang masuk ke komputer akan masuk ke CPU untuk kemudian dihubungkan dengan perangkat lainnya. Itulah mengapa CPU disebut pula sebagai otaknya komputer. Selain memproses sebuah perintah, CPU juga mengatur jalannya sebuah program atau software yang ada di dalam komputer. CPU bertugas untuk menerima perintah serta mengelola data. Yang kedua yakni komponen CPU. Sama seperti otak manusia yang memiliki beberapa bagian dan komponen, CPU juga demikian. Untuk bisa bekerja, CPU memiliki beberapa komponen. Di dalam komponen terdapat beberapa jenis komponen yang saling terhubung satu dengan yang lain untuk menerima perintah dan memproses. Komponen CPU terdiri dari A. Control Unit, B. ALU atau Arithmetic and Logical Unit, C. Register. Komponen yang pertama yakni Control Unit. Komponen CPU yang pertama ada Control Unit atau unit control, yaitu pusat pengendalian komputer. Unit control memiliki tugas sebagai pengambil berbagai data dan perintah yang diberikan kepada komputer untuk kemudian diproses, menyelesaikan setiap instruksi yang berhubungan dengan logika dan aritmetika. Unit control juga berfungsi mengirimkan pesan ke ALU untuk kemudian diproses, mengawasi kinerja ALU, mengatur input, output, dan membawa hasil output ke bagian pemrosesan memori utama. Bagian yang kedua yakni ALU atau Arithmetic and Logical Unit. Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut bahasa mesin, dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, aritmetika satuan dan boolean unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaan masing-masing. Selain itu, ALU juga memiliki tugas melakukan keputusan sebuah operasi program berdasarkan instruksi yang diberikan program. Operasi logika yang dilakukan oleh ALU meliputi perbandingan dua operan menggunakan ketentuan operator logika tertentu. Misalnya menggunakan sama dengan, kurang dari, tidak sama dengan, lebih besar dari, kurang atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Unit yang terakhir yakni register. Komponen terakhir dari CPU adalah register. Komponen ini merupakan alat untuk penyimpanan kecil. Ia memiliki kecepatan akses yang cukup cepat, berguna sebagai media penyimpanan data atau instruksi yang diproses. Penyimpanan data yang dilakukan hanya bersifat sementara, yaitu hanya disimpan saat proses pengolahan terjadi. Setelah itu, penyimpanan akan hilang dengan sendirinya. Jika diibaratkan, register itu sama dengan ingatan dalam otak bila melakukan pengolahan data secara manual. Dengan adanya register, CPU bisa diibaratkan sebagai otak yang terdiri dari banyak ingatan-ingatan. Dari ingatan-ingatan tersebut, kemudian diolah untuk membandingkan dan memperhitungkan logikanya. Yang ketiga yakni siklus instruksi CPU. A. Fetch, tahapan pengambilan atau membaca instruksi dari memori. B. Decode, tahap menerjemahkan
mengirimkan instruksi ke dalam perintah-perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. C. Execute, menjalankan atau mengeksekusi aksi atau action dari instruksi yang diterima. D. Store, penyimpanan hasil proses ke memori. Yang keempat yakni fungsi utama CPU. Fungsi CPU mirip dengan kalkulator dengan daya pemrosesan yang lebih cepat dan kuat. Fungsi CPU yang paling utama adalah memproses dan mengelola semua kalkulasi, perintah dan melakukan operasi aritmetika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras lainnya untuk menunjang pengoperasian komputer. Menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara menerjemahkan instruksi, mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Yang kelima yakni cara kerja CPU. Saat data atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage. Namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Jika register setiap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register. Jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmetika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Yang keenam yakni siklus fetch cycle execute cycle. Berikut adalah gambaran flowchart dari siklus fetch cycle execute cycle. Kita langsung saja ke penjelasan dari flowchart tersebut. Pertama, CPU akan membaca instruksi dari memori utama. Ketika CPU membaca sebuah instruksi, sebuah register yang disebut program counter atau PC akan diimplement untuk menunjuk alamat dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Lalu, instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan disimpan dalam suatu register yang disebut register instruksi atau instruction register. Kemudian CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode biner dan melakukan aksi sesuai dengan instruksi tersebut. Selanjutnya, menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Sekian beberapa penjelasan mengenai CPU dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.